Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat. Aku Anindita Rasya, usiaku baru 26 tahun. Sejak 1 tahun yang lalu, aku menikahi suamiku yang bernama Dedi Raharja. Awalnya pernikahanku dengan Dedi harmonis-harmonis saja. Kami berdua tidak pernah melewatkan liburan bersama, selalu bercerita satu sama lain, bahkan jarang sekali kami bertengkar. Namun memasuki usia pernikahan 1 tahun dan kehamilanku yang semakin membesar, aku merasakan ada yang berbeda dengan suamiku. Bukannya menjadi lebih manis dan perhatian, justru kini dia menjadi temperamental dan jarang pulang ke rumah. "Kemana lagi kamu, Mas? Sudah tahu aku hamil, tapi kamu malah keluyuran gak jelas," ucapku setiap kali suamiku pulang di atas jam 12 malam. Aku lebih memilih untuk menunggunya pulang dan duduk di sofa daripada harus tidur tanpa menghiraukan keadaannya. "Sudah kubilang, aku itu masih lembur terus. Lagian siapa suruh nungguin aku pulang? Tinggal tidur aja kan enak, ribet kok dibikin sendiri," jawab suamiku dengan nada sarkasnya seperti biasanya. Dia pergi begitu saja meninggalkanku yang masih terpaku di depan pintu. "Tunggu dulu, aku masih bicara." Aku menahan pergelangan tangannya. "Duduk dulu," sambungku sembari menuntunnya duduk di sofa ruang tamu. "Apalagi sih, aku ngantuk, capek kerja seharian. Bukannya dibuatin teh malah diceramai," ucap suamiku dengan muka masamnya. "Kemarin aku belanja di tukang sayur depan rumah yang biasa lewat itu. Terus aku ketemu sama Bu Retno. Beliau bilang melihat kamu jalan rangkul-rangkulan sama perempuan selain aku. Benar itu, Mas?" ucapku menjelaskan kejadian yang diceritakan oleh tetanggaku kemarin pagi. Sejujurnya aku ingin tetap diam sampai suamiku menceritakan sendiri padaku. Namun aku tidak sanggup menahannya lagi. Ini terlalu menyakitkan untukku. Suamiku menghisap rokok yang sedari tadi ada di tangannya, lalu berkata, "Ah, itu cuma klienku. Mata Bu Retno aja yang gak awas. Dan sepertinya kamu sudah mulai percaya sama omongan orang lain ketimbang suamimu sendiri ya?" Dia menaikkan alisnya sebelah. "Bukan begitu, aku mau memastikan saja. Coba kamu pikir, aku hamil besar sedangkan kamu enak-enakan selingkuh sama perempuan lain di luar sana. Tega kamu sama aku, Mas." "Sudah aku bilang itu klienku. Kalau nggak percaya ya udah terserah. Aku capek mau tidur," ucap suamiku dan berjalan ke arah kamar meninggalkanku yang masih mematung di sofa. Kali ini aku tidak menahannya seperti tadi. Aku membiarkannya tidur saja supaya bisa menggeledah isi handphonenya. Jujur, aku tidak percaya dengan semua omongannya. Karena bukan sekali ini saja aku diberitahu oleh tetanggaku. Bahkan tempo hari yang lalu temanku juga mengatakan hal yang sama. Akan jauh lebih sakit jika aku mengetahuinya nanti. Lebih baik aku cari tahu lebih cepat. Suamiku sudah tertidur pulas. Handphonenya diletakkan di atas kulkas. Aku mulai membukanya dan betapa terkejutnya aku. Wallpaper yang tadinya foto pernikahan kita berdua kini sudah diganti dengan foto dia sendiri. Padahal dulu dia yang ngotot pengen mengganti wallpaper dengan foto kita berdua, dan kini dia sendiri yang menggantinya. Aku semakin yakin bahwa ada hal yang tidak wajar terjadi pada pernikahan kami. Walaupun saat mengetahuinya nanti aku akan sakit, tapi menundanya hanya akan menimbun luka semakin banyak. Aku memang tidak selalu menggeledah isi HP suamiku, tetapi sesekali aku cek HP-nya, cek mutasi rekening dan segala macam. Baru kali ini aku memberanikan diri untuk membuka room chat di WhatsApp-nya. Benar saja, ada nama perempuan lain di room chatnya yang saat aku lihat foto profilnya, perempuan itu mengenakan baju seksi. Kling, satu pesan masuk. Betul saja, perempuan itu mengirimkan pesan pada suamiku. Di HP suamiku dia diberi nama Cantika.
Isi pesannya menanyakan apakah suamiku sudah sampai rumah atau belum. Tak terasa air mataku pun lolos begitu saja dari pipiku. Langsung saja aku membangunkan suamiku. "Mas, bangun mas. Mas, bangun. Bangun mas." Aku terus membangunkan Mas Dedi. Aku sudah tak kuat menahan rasa sakit ini. Aku juga tidak mau anak yang ada di kandunganku merasakan apa yang aku rasakan. "Apa sih, aku ngantuk," ucap suamiku sambil mengucek matanya. Aku menyodorkannya HP yang menyala menampilkan isi pesan dari selingkuhan suamiku. "Ini apa maksudnya? Kamu selingkuh mas. Jahat kamu mas. Kamu gak peduliin aku sama bayi kita," ucapku terus menangis terseduh-seduh. Tak ada pembelaan dari Mas Dedi. Dia hanya termenung dan meraih tanganku berusaha untuk memeluk. Namun aku menjauhkan diriku darinya. "Gak usah kamu peluk-peluk aku lagi. Jelasin mas, jelasin." Suamiku beranjak dari tempat tidur dan duduk di tepi ranjang. "Aku gak bermaksud untuk menyakiti kamu, Nin. Aku khilaf, maafkan aku." Aku tidak menjawabnya. Aku terus menangis. Kejadian ini membuatku sangat terluka. Mas Dedi menghampiri dan memelukku. Aku menangis di pelukannya dan dia berkata, "Aku janji gak akan nyakitin kamu lagi, Nin. Aku juga sudah janji sama almarhum ayah kamu untuk terus menjaga kamu. Jangan nangis lagi, nanti bayi kita ikutan sedih," ucapnya sembari mengelus perut buncitku. "Sudah malam, ayo tidur lagi. Kasihan abang bayi dibuat sedih terus hari ini. Aku janji untuk gak akan menghubungi wanita itu lagi," ucapnya berusaha menenangkanku dan aku pun memaafkannya kali ini dan mengikuti maunya dia untuk tidur dan melupakan kejadian malam ini. Aku sudah melupakan kejadian di hari itu dan mulai menata kembali kehidupan rumah tanggaku dengan Mas Dedi. Namun sejak sepekan kejadian perselingkuhan itu, Mas Dedi kembali bersikap dingin kepadaku. Dia sudah enggan memasak masakanku, bahkan tidur di rumah saja jarang, apalagi menanyakan keadaan abang bayi yang ada di kandunganku. "Aku sudah masak masakan kesukaan kamu, Mas. Ayo makan sama-sama. Ini ada ikan bawal bakar loh," tawarku pada Mas Dedi sepulang dari kantor. "Aku sudah makan di luar sama anak-anak kantor. Mau langsung mandi saja," tolak Mas Dedi. "Tapi Mas, sudah ku bilang aku udah makan. Kamu makan sendiri aja sana. Aku capek." Dia meninggalkanku sendirian di meja makan. Rasanya aku malas menyantap makanan ini sendirian. Moodku juga berantakan dibuat olehnya. "Maafkan aku, Jabang bayi, kamu selalu melihat pertengkaran antara aku dan ayahmu." Tiba-tiba saja pintu rumah ada yang mengetuk. Langsung saja aku membukanya. "Halo cucu Eyang." Ternyata itu ibu. Dia datang membawa stroller. Mungkin itu untuk abang bayi. "Ayo Bu, masuk dulu. Mau ku buatkan apa Bu? Teh tawar aja ya Nin?" "Tumben Bu, biasanya teh manis," ucapku heran tetapi sambil membuatkan satu cangkir teh tawar untuk ibu. "Gak apa-apa, lagi ngurangin gula aja biar awet muda," ucap ibu sembari terkekeh. Aku juga ikut terkekeh. Sambil meletakkan secangkir teh tawar, aku menawarkan ibu untuk ikut makan bersamaku. "Bu, tadi aku masak bawal bakar, tapi Mas Dedi bilang sudah makan. Daripada nggak ada yang makan, ibu makan di sini saja ya sama aku. Kasihan, ini cucu ibu belum makan dari tadi." "Iya boleh, ayo makan," ucap ibu bergegas duduk di meja makan bersamaku. Kami berdua menyantap makanan bersama. Tiba-tiba Mas Dedi keluar dari kamar mandi dan kaget mendapati ibu ada di meja makan bersama aku. "Loh, ibu kok kesini gak bilang-bilang?" ucapnya. Sebelum ibu menjawab, aku lebih dulu menyela pembicaraan. "Ya gak usah lah Mas, kan biasanya juga tinggal datang aja ke rumah, ya kan Bu?" Iya, benar, kan tinggal datang aja Dad. Kamu itu loh." Ibu terlihat gugup menimpali perkataanku. Padahal seharusnya tidak harus kan? Sepertinya gelagat mereka berdua mencurigakan, tapi aku tidak tahu pasti apa yang sedang mereka sembunyikan di belakangku. "Ya udah, aku masuk kamar dulu ya Bu. Maaf gak bisa ikut makan malam, kan tadi udah makan,"
Ucap Mas Dedi membuatku terheran. Begitu pula dengan ibu. Maksudnya tadi sama anak-anak kantor, sambungnya lagi. Dan kini dia melangkah ke kamar, mungkin akan istirahat. Aku dan ibu menyantap makan malamku. Tak lama kemudian taksi yang ibu pesan sudah datang. Ibu pun kembali pulang ke rumahnya. Perutku semakin membesar dan hari ke hari suamiku tidak pernah memperlakukanku dengan hangat lagi. Dia lebih sering bermain HP ketimbang mengajakku bicara. Sejak pertemuan dengan ibu malam itu, aku sempat curhat dengannya tentang pernikahanku ini. Lalu ibu malah membela suamiku, padahal di sini jelas aku yang terluka. Aku tidak mau semakin menyakiti abang bayi yang ada di kandunganku. Saat Mas Dedi sedang mandi, aku kembali menggeledah HP yang tergeletak di atas kasur. Betapa terkejutnya aku menemukan pesan teks tidak wajar dari ibuku. Ya, ibu kandungku sendiri. Di dalam pesan itu, ibu mengirimkan foto dan video vulgar. Begitu pula dengan suamiku. Apa-apaan ini? Semakin aku scroll pesan itu, semakin sakit hatiku dibuatnya. Aku tidak mau bayi di kandunganku kenapa-kenapa akibat dari perselingkuhan suamiku dengan ibu kandungku sendiri. Saat suamiku keluar dari kamar mandi, aku langsung menghapus air mataku dan bersikap seolah ini tidak terjadi apa-apa. Keesokan harinya aku menghampiri ibuku berharap bisa mendapatkan jawaban atas apa yang aku temukan semalam. Sejujurnya aku tidak ingin melabrak ibuku. Aku tidak kuasa menahan air mataku. Dia ibuku, ibu kandungku. Aku gak habis pikir dengan apa yang dilakukan ibu dan Mas Dedi di belakangku. Tega ya kalian, ucapku sembari menangis saat ibuku membuka pintu utama. Masuk, pelankan suaramu. Malu aku didengar banyak orang, jawab ibu memarahiku. Bu, aku sedang mengandung. Tega sekali kalian mengkhianatiku. Cukup bu, jangan main di belakangku. Lepaskan suamiku. Apa-apaan kamu? Bisa-bisanya nyuruh ibu ngelepasin orang yang sudah ibu cintai. Kamu tahu sendiri ayahmu meninggal, ibu kesepian. Tapi dia suamiku bu. Tega banget ibu lakuin ini ke aku. Di mana hati nurani ibu? Aku terus menangis sembari memegangi perutku. Ibu menggebrakan meja. Bisa gak sih kamu diam? Aku muak dengan celotehanmu dari tadi dan aku gak akan lepasin Dedi. Ikhlaskan saja semua ini. Ibu pikir aku bisa ikhlas lihat kalian bermain di belakangku? Di mana hati nurani ibu, hah? Oh, gitu rupanya sikapmu dengan aku yang sudah membesarkanmu dan melahirkanmu ya? Dan begini juga sikap ibu terhadap anak perempuan satu-satunya. Rela selingkuh dengan mantunya sendiri bahkan bersetubuh, begitu? Diam kamu, keluar dari rumahku, bentak ibu. Tak perlu disuruh, aku pun akan keluar dari rumah ini. Aku melangkah ke arah luar rumah, sungguh sakit hatiku melihat tanggapan dari ibuku. Mengingat dia adalah orang tuaku, yang mana hanya dia yang tersisa. Aku juga tidak habis pikir suami dan ibuku akan memiliki hubungan di belakangku. Semua yang terjadi masih berputar di kepalaku. Aku tidak bisa terus-terusan seperti ini. Masalah ini harus cepat berakhir. Aku harus menemui suamiku. Aku mengirimkan pesan kepada Mas Dedi untuk segera pulang menemuiku. Sesampainya di rumah, Mas Dedi pun menemuiku. Aku masih dengan mata sembabku dan dia pun bertanya-tanya mengapa aku menangis dan tampak lesu. Kenapa lagi kamu? Tanya Mas Dedi. Aku tak kuasa menahan air mataku, tak kuasa juga aku menjelaskan tentang perselingkuhannya yang sudah aku ketahui. Aku syok, aku marah, aku sedih, semuanya tercampur begitu saja. Aku masih memikirkan kesehatan bayi yang ada di kandunganku dengan tidak bertindak bodoh yang hanya akan membuatku menyesal. Kalau diajak ngomong itu jawab. Suara Mas Dedi kembali meninggi, menghentikan suara tangisku meski air mata masih saja jatuh. Aku sudah tahu perselingkuhanmu dengan ibu. Kenapa bisa kamu tega denganku, Mas? Kenapa bisa kalian berbuat seperti itu di belakangku? Aku lagi hamil anakmu, Mas. Bisa-bisanya kamu mengkhianatiku dengan ibuku.
Aku tahu dari raut wajahnya, Mas Dedi terlihat sangat kaget. Ya, sama sepertiku, Mas. Asal kamu tahu, tapi semuanya sudah terjadi. Aku perlu menyelesaikan masalah ini. Jadi kamu sudah tahu, Mas Dedi berusaha mendekatiku. Namun aku semakin melangkah menjauh darinya. Aku sudah ingin menghentikan ini semua, tapi ibumu bilang semua bisa tetap berjalan asalkan kamu tidak tahu, Nin. Lanjutnya. Omong kosong. Aku tahu itu pesan 2 hari yang lalu. Aku tahu niatmu memang busuk. Niat kalian berdua busuk. Kenapa nggak sekalian bunuh aku saja, hah? Dengarkan aku. Semua ini nggak seperti yang kamu pikirin. Jangan terlalu diambil pusing. Kasihan bayi kita. Aku tertawa nanar. Kamu bilang kasihan bayi kita. Kasihan bayi kita ya? Mata hati kamu di mana? Dipakai nggak hati kamu? Bisa-bisanya kamu bilang seperti itu saat di belakangku kamu bermain hati dengan ibuku. Ibu kandungku sendiri. Suaraku semakin meninggi. Nggak usah teriak-teriak. Nanti semua orang keluar. Biarin semua orang nyaksiin betapa biadabnya kamu. Aku kecewa sama kamu. Aku nggak bisa hidup dengan pengkhianat seperti kamu. Mau kemana kamu? Aku tidak menghiraukan pertanyaan Mas Dedi. Aku terus menarik koperku dan berjalan ke arah keluar rumah. Lalu dia menarik pergelangan tanganku. Jangan pergi, anak kita butuh aku. Anak kita jauh lebih butuh lingkungan yang sehat dan ayah yang menyayanginya, bukan pengkhianat seperti kamu. Ucapku dan melenggang naik taksi yang sudah aku pesan sebelumnya. Aku meninggalkan Mas Dedi, meninggalkan ibuku juga. Aku memilih untuk tetap menjaga kewarasanku demi anak yang sedang aku kandung. Aku pergi untuk menata kembali kehidupanku yang hancur, kehidupanku yang tidak akan pernah ada mereka di dalamnya. Aku akan hidup dengan anakku. Ibuku akan tetap menjadi ibuku. Di dalam hatiku aku tetap mencintai dan menyayanginya. Walaupun aku tahu rasa kecewaku teramat besar padanya. Pengkhianatan yang dilakukan oleh suamiku dan ibu tidak akan pernah aku lupakan. Setelah bayi ini lahir, aku akan berpisah dengan suamiku. 1 tahun berlalu, anakku tumbuh dengan sehat dan aku menjadi wanita karir. Hidupku jauh lebih bahagia daripada sebelumnya. Mempunyai keluarga yang utuh dan harmonis meski hanya berdua dengan anakku. Memilih untuk tidak memaafkan pengkhianatan adalah keharusan bagiku. Aku tidak pernah menyesali pilihanku. Dari kisah ini kita belajar bahwa setelah ada badai pasti akan ada pelangi. Tuhan memberikan kita ujian karena Tuhan tahu kita mampu melewatinya. Seperti halnya kehidupan Anindita. Dia sabar dan ikhlas atas pengkhianatan yang dilakukan oleh suaminya. Pengkhianatan yang mulanya selalu Anindita maafkan tetapi tidak untuk yang kedua kalinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat.